warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Ardianti, merupakan motivator di Bimba Unit Dayeuh Jonggol. Kali ini saya akan memberikan jawaban tugas video program kebimbaan di hari pertama. Dengan pertanyaan yang ke-1, yaitu jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Filosofi kata bimba adalah minat belajar anak yang bertujuan untuk menumbuhkan keinginan anak belajar dengan sukarela dan dengan melalui metode fun learning, small step system, dan individual system. Lalu dengan pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami. Bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan bimba? Kebahagiaan sejati adalah tentram dan senang yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Cara hubungan antara tujuan utama hidupnya yaitu kebahagiaan dan untuk mencapai proses belajar yang seperti diterapkan dalam filosofi bimba. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Beriman yang saya pahami itu percaya ada yang lebih besar dari kita, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kan kalau kita sudah beriman, hati kita jadi tenang, mau susah atau senang kita tahu ada yang jaga. Jadi enggak gampang sombong, enggak gampang putus asa juga. Lalu berbuat baik, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain secara sukarela dan tanpa pamrih. Namun menariknya, kebaikan yang kita lakukan tidak hanya memberi manfaat kepada orang lain saja, tetapi memberi dampak positif yang mendalam bagi diri kita sendiri. Agar perbuatan baik benar-benar membawa kita ke kebahagiaan sejati, dan ada dua syaratnya, yaitu ikhlas atau tulus hati dan dibutuhkan. Lalu belajar itu bukan cuma di sekolah, bukan juga sekedar kewajiban, tetapi belajar itu kebutuhan alami manusia untuk terus tumbuh dan memperbaiki diri. Pertanyaan yang keempat, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-harinya. Sudahkah Anda menerapkan konsepnya? Ya, alhamdulillah saya sudah menerapkannya. Berikan masing-masing contohnya. Beriman itu kita harus ingat Tuhan di hal kecil apapun. Dan beriman bukan cuma pas waktu sholat aja, tapi ada beberapa contohnya, seperti kita mau makan, baca doa terlebih dahulu. Lalu pas patah hati, ingat Allah tahu yang terbaik buat kita. Lalu sering beristighfar dan berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Contoh berbuat baik seperti nemu info lowongan kerja lalu share ke grup teman yang lagi membutuhkan atau mencari pekerjaan itu. Kalau belajar, contoh dari belajar, pas lagi saya nongkrong, dengerin cerita teman, ambil pelajarannya dari hidup dia. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa saja 7 tahapan belajar dan bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada di dalam 7 tahapan belajar. 7 tahapan belajar yaitu tahu, paham, mengaplikasikan, menganalisa, sintesa, evaluasi, dan sosialisasi. Hubungan di setiap tahapannya adalah setiap tahap berhubungan sebagai proses berkeseimbangan, dimulai dari mengenal informasi, memahami, dan menerapkan, mengevaluasi, hingga membagikan kepada orang lain.
Pertanyaan yang keenam, jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Paradigma Bimba yaitu proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Ya, saya sudah menerapkannya. Contohnya, saya menerapkan dengan membimbing anak-anak di lingkungan saya secara menyenangkan, lalu utamakan kenyamanannya dulu mereka saat belajar. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Kalau membimbakan itu mengacu pada prosesnya, sedangkan mengajarkan mengacu pada hasilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.